Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayudhya Sucita. Di sini saya akan mereferensi novel yang berjudul Malioboro at Midnight, sebuah kisah tentang kesedihan dan harapan. Malam hari di kota Yogyakarta yang indah, biasanya waktu untuk bersantai atau beristirahat. Tapi tidak bagi Sera, seorang perempuan yang hampir mengakhiri hidupnya karena depresi akibat ketidakjelasan hubungan dengan kekasihnya, Richard. Langit kota pelajar yang biasanya terang dan dipenuhi bintang seakan ikut bersedih mencerminkan suasana hati Sera. Saat Sera terpuruk dalam kesedihannya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang masuk ke dalam hidupnya. Laki-laki tersebut bernama Malioboro. Pertemuan pertama mereka diwarnai oleh aksi Malioboro yang gaduh. Dari situlah mereka berteman, meskipun Sera merasa kehadiran Malioboro sangat mengganggu. Dari kejadian tersebut, apakah Sera akan berteman baik dengan Malioboro atau malah semakin membencinya? Kisah ini akan membawa kita menjelajahi lika-liku hubungan mereka. Dalam menjalin hubungan, komunikasi adalah kunci, terlebih lagi ketika sedang menjalin hubungan jarak jauh. Komunikasi merupakan kunci agar hubungan tetap terjaga dan saling memiliki kepercayaan. Di saat Sera sedang sedih dalam kesepiannya, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang seumuran dengan Sera, Malioboro Hartigan, atau bisa dipanggil Malio. Kehadiran Malio saat Sera sedang terpuruk membuat hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sera membutuhkan sosok seperti Malio untuk menemani kesepiannya. Let me be your midnight, Ra. Tengah malam, di saat lo kesepian dan merasa nggak ada yang sayang sama lo, cari gue. Malio akan melakukan apapun untuk temannya agar dia tidak merasa kesepian di tengah malam yang sepi dan gelap. Dalam buku ini, penulis mampu menyajikan kisah dari kehidupan Sera dengan ringan, menggunakan bahasa nonformal yang kekinian, sehingga dapat dipahami oleh semua orang, terutama untuk kaum muda. Akan tetapi, terdapat banyak tipe yang ditemukan dalam buku ini. Hal ini juga sudah terjadi di buku sebelumnya, yaitu Dago Love Story, Mentari untuk Dago. Cerita ini cocok dibaca bagi remaja akhir hingga dewasa muda dengan rentang usia 16-25 tahun. Karena cerita dalam buku ini yang sederhana sehingga akan mudah dipahami bagi pembaca usia tersebut, terutama untuk para remaja, ingin merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta dan mendapatkan perhatian dari orang terdekat. Hal ini membuat buku ini menjadi relatable bagi kaum remaja dan dewasa muda. Alur cerita yang digunakan dalam buku ini menggunakan alur maju mundur. Para pembaca dibawa ke alur maju terlebih dahulu di awal cerita. Kemudian di pertengahan cerita, pembaca akan diajak flashback cerita masa lalu dari para tokoh. Selain itu, alur maju mundur ini terlalu banyak digunakan. Ketika selesai membaca satu bab yang merupakan isinya alur maju, di bab selanjutnya seketika dibawa ke alur mundur. Hal tersebut membuat para pembaca dibuat capek dengan alur cerita yang dibawa. Namun, alur cerita ini sengaja dibuat maju mundur agar ceritanya lebih rumit dan menarik di mata para pembaca. Penulis berhasil menuliskan dan menciptakan karakter kepada setiap tokoh sesuai dengan kehidupan nyata yang sedang dijalani. Tokoh Sera digambarkan sebagai perempuan yang selalu terbawa emosi sedih. Hal tersebut ditampilkan di bagian sinopsis buku. Tengah malam bagi kebanyakan orang adalah waktu yang terbaik untuk beristirahat dan tidur terlelap. Tapi, untuk Sera Nanigita, itu adalah waktu untuk menangisi hidup dan akan tetapi, dengan adanya kehadiran Malio, dengan sifat Malio yang easy going, baik perhatian, membuat kesedihan Sera menghilang. Para pembaca, terutama untuk para pembaca perempuan,
akan dibuat jatuh hati dengan sikap Malio yang memperlakukan Sarah layaknya seorang perempuan yang istimewa. Kemudian Richard yang selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia mengabaikan keberadaan Sarah. Itulah yang dirasakan oleh Serana Nigita, atau bisa dipanggil Sarah, di mana setiap malamnya dia menunggu kabar dari kekasihnya, Richard. Hubungan antara Sarah dan Richard menjadi renggang akibat tidak adanya kabar dari sang kekasih. A love triangle is not a problem. It's a train waiting to happen. Cinta segitiga merupakan tema populer yang sering digunakan dalam sebuah cerita, terutama di kalangan novel romantis. Dari cerita Malioboro at Midnight, tema cinta segitiga yang dibuat dalam cerita ini terlalu standar, terlalu basic. Sudah banyak sekali novel yang mengangkat tema cinta segitiga yang persis dalam cerita Malioboro at Midnight. Para pembaca ketika sedang membaca di pertengahan cerita, pasti akan langsung mengetahui akhir dari cerita tersebut berujung bagaimana. Siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan hati Sarah, hal tersebut membuat cerita generik, mudah untuk ditebak. Pada bab 25 dengan judul You Come Back, I Will Be Right Here, di halaman 425, Sarah berkata, I'm yours, Malio. Kemudian di halaman 427, Sarah berkata lagi, jangan pergi dari aku ya, Malio. Lalu Malio menjawab, jangan khawatir, aku akan ajak kamu kemanapun aku pergi. Sarah, setelah percakapan tersebut, hanya tersisa kalimat-kalimat penutup akhir cerita saja. Dari percakapan terakhir tersebut, tidak dijelaskan lebih apa yang terjadi setelahnya antara Sarah dan Malio. Hal tersebut membuat pembaca seakan-akan digantung akan akhir dari cerita ini. Penulis dengan sengaja membuat akhir cerita seperti itu agar para pembaca membuat ending cerita sendiri. Lalu bagaimana perasaan para pembaca setelah membaca akhir cerita itu? Apakah perasaan para pembaca akan merasa bahagia, sedih, kesal dengan akhir ceritanya? Banyak sekali komentar positif yang diberikan dalam buku ini. Para pembaca jatuh cinta dengan karakter Malio ini. Penulis berhasil membuat penokohan sehingga membuat para pembaca, khususnya di kalangan perempuan, jatuh cinta dengan salah satu karakter dan berharap keberadaan karakter tersebut ada di dunia nyata. Malioboro at Midnight, sebuah kisah tentang kesedihan, harapan, dan menemukan cinta di tengah malam yang sepi. Oke, sekian penyampaian dari saya dan terima kasih. See you.